lagi di channel aku Habis Creepy Zona. Di video kali ini kita akan membahas tentang sebuah sejarah misteri, yaitu kita membahas tentang kesaktian Prabu Siliwangi Ajian Macan Putih. Nah, kalau kita bercerita atau membahas tentang Prabu Siliwangi, pasti dari kalian sebagian banyak ya yang sudah mendengar, bahkan mengetahui, bahkan ada sebuah sinetronnya pada waktu itu tentang Prabu Siliwangi dan juga putranya, itu Raden Kian Santang. Nah, kalau kita ngomongin ya tentang Prabu Siliwangi, memang tersohor ya sosoknya yang memang punya kesaktian yang mandraguna gitu, yang punya ilmu tingkat tinggi, bahkan sampai tersohor gitu di seluruh negeri gitu ya, bahkan di Jawa, bahkan dimanapun sudah tersebar tentang kesaktian Prabu Siliwangi. Nah, namun kalian mungkin belum mengetahui ya, tapi siapa sih sosok Prabu Siliwangi ini dan asal usulnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sedikit ya, mengulik sejarah tentang siapa sih Prabu Siliwangi, siapa sih keturunannya. Nah, konon kesaktiannya yang sangat sakti mandraguna ini, konon ilmu-ilmu yang beliau miliki ini tidak dapat diturunkan kepada anak cucunya hingga sekarang. Jadi memang ilmunya ini sangat-sangat tinggi. Nah, kita kulik tentang sejarah tentang asal usul Prabu Siliwangi. Nah, Prabu Siliwangi ini sebenarnya bukan sebuah nama, melainkan adalah sebuah tahta atau gelar yang diberikan kepada Sri Baduga Maharaja, yaitu pemimpin kerajaan Pakuan Pajajaran di tahun 1474 hingga tahun 1513, yang berkedudukan di Priangan Barat Kota Bogor gitu, dan merupakan cucu dari Prabu Niskalawastu Kencana atau Prabu Wangi gitu, yang memimpin kerajaan Galuh pada masa kejayaannya hingga 100 tahun lamanya. Nah, Prabu Wangi ini merupakan sosok ya kakek dari Prabu Siliwangi. Itulah kenapa Prabu Siliwangi ini merupakan cucu ya dari Prabu Wangi. Jadi masih ada keturunannya, yaitu kakeknya gitu. Jadi Prabu Niskalawastu Kencana atau kakek dari Prabu Siliwangi ini sebelumnya ya memimpin kerajaan Galuh ya, dan digantikan oleh Prabu Siliwangi, yang berarti silih dan wangi. Silih kan pengganti, wangi harum gitu. Jadi penggantinya Prabu Wangi gitu, maksudnya kayak gitu. Nah, berikut ini kita akan bahas ya tentang kesaktian atau ajian-ajian apa saja sih yang dimiliki oleh sosok Prabu Siliwangi ini. Jadi kesaktian Prabu Siliwangi yang pertama yang sangat tersohor ya, yang pertama adalah beliau ini mempunyai ilmu adu kesaktian. Jadi Prabu Siliwangi ini memang selain tersohor kesaktiannya di dunia manusia, beliau ini tersohor kesaktiannya di dunia gaib atau di kalangan bangsa jin ya. Jadi menurut cerita, konon Prabu Siliwangi ini berhasil memenangkan pertarungan, jadi adu ilmu kesaktian, melawan sekelompok atau sekawanan jin macan putih. Nah, jadi jin macan putih ini, bahkan sang raja pemimpin dari jin macan putih ini mengabdi gitu ya, mengabdi kepada sang Prabu Siliwangi untuk mengikuti gitu perintahnya, untuk selalu menjaga sang Prabu kemanapun gitu, dan menjaga sang Prabu Siliwangi dari segala macam orang ya yang berniat jahat kepada sang Prabu Siliwangi. Dan bahkan sih ya konon ya si jin sosok harimau macan putih ini ya memberikan sebuah pusaka yang berupa kulit harimau sapi gitu. Dan kesaktian yang kedua yaitu terbang layaknya burung. Jadi kalau memang orang-orang zaman dulu memang banyak sih ya yang sakti, mungkin sudah apa sih namanya, sudah nggak asing ya untuk mempunyai sebuah ilmu terbang layaknya burung. Namun menurut cerita nih kakek-kakek zaman dulu, banyak sih orang yang punya kesaktian ini, namun harus dengan ilmu ya yang sangat tinggi itu baru mereka ini bisa mewarisi ilmu layaknya terbang seperti burung gitu. Jadi yang kesaktian yang ketiga yang dimiliki oleh sosok sang Prabu Siliwangi itu yaitu bisa menghilang gitu. Jadi bukan menghilang dari janji-janji manismu, tapi menurut legenda sosok Prabu Siliwangi ini memang bisa menghilang gitu.
Dan biasanya ini dulunya digunakan ketika sang Prabu Siliwangi moksa ke sebuah hutan gitu, untuk menghindari anaknya, atau ketika beliau ini sedang bersemedi untuk mempertinggi ilmu gitu, supranaturalnya. Dan yang keempat yang dimiliki oleh Prabu Siliwangi itu berjalan sekencang angin. Jadi bukan hanya ninja, sosok ninja yang dapat berjalan sekencang angin, namun pada zaman dahulu nih ya, menurut cerita banyak orang-orang sakti yang dapat berjalan sekencang angin gitu. Mungkin sudah terbiasa kali ya. Memang ilmu orang zaman dahulu ini memang tinggi-tinggi gitu. Jadi kalau berjalan sekencang angin sudah bukan hal yang tabu lagi gitu ya. Termasuk sosok sang Prabu Siliwangi. Kesaktian yang kelima yang dimiliki oleh Prabu Siliwangi yaitu beliau ini mempunyai bala tentara astral. Jadi selain beliau ini dikenal mempunyai bala tentara manusia yang berjumlah banyak, namun siapa sangka sih ya, sosok bala tentara yang dimiliki oleh Prabu Siliwangi ini merupakan dari bangsa jin atau bangsa gaib. Jadi menurut cerita sang Prabu Siliwangi ini mempunyai bala tentara dari bangsa astral. Jadi bangsa tak kasat mata dari banyak jenis jin gitu ya yang mengikuti Prabu Siliwangi untuk menjadi bala tentaranya. Jadi memang Prabu Siliwangi ini memang benar sakti mandraguna gitu. Jadi nggak semua orang, bahkan nggak sembarang orang yang dapat menaklukkan gitu banyaknya jin gitu, bahkan rajanya jin sekaligus gitu ya. Dan kesaktian yang keenam yang dimiliki oleh sang Prabu Siliwangi itu yaitu beliau ini mempunyai sebuah kesaktian, yaitu ajian macan putih. Jadi salah satu ajian yang dimiliki oleh sang Prabu Siliwangi yaitu ajian macan putih yang memang sudah tersohor, yaitu ajian macan putih. Dan ajian macan putih ini memang tersohor ya, tingkat tinggi, ilmu tingkat tinggi gitu. Jadi sosok macan putih ini memang diceritakan membuat sang Prabu Siliwangi ini mempunyai karisma atau mempunyai wibawa yang sangat tinggi gitu. Jadi memang sih kata orang-orang yang mengetahui ilmu supranatural, jadi sosok jin atau kodam macan putih ini memang membuat sosok yang memilikinya ini membuat sosok berwibawa gitu ya. Pembawaannya ini berwibawa dan berkarisma. Namun tidak semua orang ya mampu untuk menaklukkan sosok jin macan putih gitu. Kadang kodamnya ini menolak gitu. Nggak semua orang bisa mempunyai kodam macan putih gitu. Dan ajian macan putih ini memang digunakan untuk melindungi sang Prabu Siliwangi dan orang-orang dunia jahat dari ketika beliau ini melakukan perangan gitu. Jadi sosok jin macan putih memang merupakan panglima gitu ya, yang garda terdepan untuk melindungi sang Prabu Siliwangi. Nah, kesaktian yang ketujuh nih ya, yang terakhir yang dimiliki oleh Prabu Siliwangi yaitu Prabu Siliwangi mempunyai ilmu atau ajian ya, belah raga menjadi 7. Jadi nggak Naruto aja yang punyai ilmu belah diri ya. Aku lupa namanya. Jadi Prabu Siliwangi pun ini mempunyai ilmu yang bernama ajian belah raga ketujuh. Itu tujuannya ini memang konon nih ya, untuk mempersulit lawannya gitu, untuk menemukan persembunyian atau tempat sang Prabu Siliwangi di mana ia berada. Jadi untuk mengecoh ya para kawanan atau musuh-musuh ketika dalam peperangan gitu ya. Wah, gitu ya. Nah, itu tadi pembahasan tentang kesaktian Prabu Siliwangi ajian macan putih. Jadi memang orang-orang zaman dulu termasuk Prabu Siliwangi ini memang punya kesaktian yang sangat luar biasa gitu ya. Sakti mandraguna. Jadi memang konon nih ya, ilmu yang sangat tinggi ini memang tidak dapat diwariskan kepada anak cucunya gitu ya. Karena saking memang saktinya, saking tingginya ilmunya, yang banyaknya ilmunya gitu, tidak dapat diwarisi oleh keturunannya gitu. Nah, memang aku percaya sih, karena memang cerita-cerita orang zaman dahulu gitu ya, kakek-kakek zaman dahulu, memang orang zaman dahulu ini memang mempunyai kekuatan supranatural yang sangat tinggi gitu ya. Untuk mungkin bagi orang sekarang itu editan gitu kan, tapi memang kalau zaman dahulu aku masih percaya ya, masih banyak orang-orang yang mempunyai kesaktian demikian gitu ya. Nah, jangan lupa subscribe, like, dan komen hanya di Habis Creepy Zone. Sampai jumpa.